Rahayu. Nah, masih denganku Awang Kagunan dan kali ini ada yang beda. Kita in frame berdua ya. Kenalkan, ini anakku Raharja Gilang Dewangkara, panggilannya Gil ya. Perkenalkan diri dulu Gil. Halo, penonton setia Awang Kagunan. Nama aku Gilang, aku anaknya Bunda Awang. Sudah cukup. Sudah cukup. Dia masih kuliah ya, dia masih kuliah semester akhir ya Gil. Semester akhir diisi, dia ambil jurusan teater. Dan kalau kalian biasa lihat tayangan videoku, itu semua dia yang create gitu. Jadi semua dia yang atur, semua dia yang handle. Aku tinggal duduk sambil ngomong aja, tinggal duduk tinggal ngomong di depan kamera. Oke teman, ini spesial, sengaja aku minta dia in frame untuk menyambut tahun baru. Ini udah Desember, udah mendekati pergantian tahun. Selama kemarin mencoba untuk bikin konten ya, konten dengan format baru ya, itu asal atas usulan Mas Hendra. Karena kontenku sebelumnya kan ngobrol tentang permasalahan problematika perempuan. Terus dikasih saran sama Mas Hendra, Bunda coba deh bikin konten tentang self healing, tentang menyembuhkan diri sendiri, tentang spiritual, walaupun aku juga nggak mau terlalu masuk ke ranah spiritual gitu. Nah ini udah berapa bulan ya ini konten ini udah berapa bulan, 3 bulan? Mungkin. Dua 3 bulan lah. Lumayan bagus animonya, alhamdulillah, terima kasih untuk semua atensinya, komen-komennya, bagus-bagus juga responnya. Terus ada yang bertanya, sebenarnya Bunda ini kerjaannya apa toh gitu. Aku coba jelaskan dikit ya, biar kalian punya gambaran sedikit tentang siapa sebenarnya orang yang hampir setiap hari ngoceh di YouTube itu ya. Aku dulu backgroundnya pengusaha, pebisnis. Aku pernah bisnis di kayu, aku pernah bisnis di batu bara, aku juga sempat jadi trader ya, waktu itu sempat jadi trader juga, mana uang ya, forex lah, forex ya, pada tahu kan forex. Nah, sempat trading juga. Terus sekarang ya boleh dibilang aku seniman kain. Kebetulan aku adalah originator dari teknik seni olah kain yang namanya eco print bonding. Itu dulu aku yang memulai tahun 2015. Sampai sekarang bisnis kainku juga masih jalan, dan sekarang lebih ke apa ya, lebih ke jadi seniman lah daripada jadi ini pengusaha kain ya. Aku lebih lebih nyaman di situ. Aku juga fashion designer, terus aku juga buka warung ya di depan studioku. Aku buka warung kupat kikil dan segala macam masakan Jawa Timuran, dunia perkikilan dan dunia perjeroan ya, jeroan sapi. Aku juga buka warung. Terus aku juga dukun pijat. Aku terapis untuk masalah-masalah tulang belakang. Aku juga healer. Aku juga hipnoterapis gitu. Jadi ya itu sedikit gambaran tentang apa sih sebenarnya pekerjaanku, karena ada yang nanyakan ya, apa sih sebenarnya kerjaannya. Ya itu pekerjaanku, itu semua yang aku kerjakan sampai hari ini, dan semua aku kerjakan, dan semua itu masih jalan ya, semua masih jalan.
Jadi ya mohon maaf, aku tidak jual omongan karena aku punya pekerjaan. Aku punya pekerjaan dan pekerjaanku sebanyak itu. Oke teman, kembali lagi ya. Ini dia anakku, anak biologisku satu-satunya, ya. Tapi anak-anak kehidupanku banyak banget. Ya, jadi ibune wong akeh lah ya. Jadi ya kelihatannya aku kemana-mana sendiri, sebenarnya gerbong di belakangku itu banyak banget, besar banget gitu. Oke, kita akan bahas tentang peralihan tahun dari 2022 dan 2023 itu biasanya apa aja sih yang aku lakukan ya. Biasanya yang aku lakukan mendekati pergantian tahun itu adalah mengevaluasi servo ya Gil. Yap. Mengevaluasi servo mekanisme. Kalau aku bahasakan supaya lebih mudah, kemarin aku bahasakan ke teman-teman goal setting ya. Sebenarnya hampir sama, cara kerjanya sama, goal setting dengan servo mekanisme. Cuman ketika aku ngobrol sama Gilang, ngobrol sama anakku, bahasa kami adalah servo mekanisme gitu. Nah, biasanya kita bikin evaluasi ya. Kita bikin evaluasi dari servo yang kita pasang untuk tahun ini. Ya. Apa aja yang udah tercapai, apa aja yang belum tercapai. Jika belum tercapai itu faktor apa aja yang menghalangi ya, atau faktor apa aja yang menghambat. Dan setelah ketemu faktornya, ketemu hambatan-hambatannya, biasanya kita install ulang, kita program ulang untuk kita masukkan ke program servo tahun berikutnya gitu. Bentar, aku mau tanya Gilang dulu ya. Tahun ini Gil, karena servo kami beda-beda ya. Dewe-dewe, impiannya dewe-dewe. Tahun ini dari semua servo yang kamu pasang, berapa persen yang udah kecapai Gil? Untuk tahun ini syukur servo yang berjalan dengan yang nggak berjalan itu lebih banyak yang berjalan. Kalau persenan aku nggak seberapa yakin sih, cuman kalau misal di awang-awang mungkin 80% sudah bisa nyampe 80%. Cuman kalau pastinya kan aku nggak tahu. Yang jelas lebih banyak yang berjalan daripada yang belum. Yang belum berjalan. Oke. Kamu ingat ini servo ke berapa yang kamu bikin? Apa? Yang tahun ini servo yang keberapa? Lupa aku. Lupa ya. Dia lupa ini servo yang keberapa. Tapi tiap tahun itu dia lakukan. Gil ceritain. Menurutmu manfaat servo ini apa? Untukmu lo ya? Sebenarnya kalau disederhanakan servo ini kan kayak misal ketika kita SD atau TK itu kan mungkin bu guru pernah nyuruh kita untuk nulis cita-citanya seperti apa kayak gitu misal. Nah sebenarnya mekanisme servo ini sama, cuman perbedaannya adalah servo ini nggak diharuskan sih, cuman dianjurkan untuk kita nulis keinginan kita itu lebih rigid, lebih detail sehingga ketika memvisualisasikan itu lebih gampang untuk nyampe gitu. Cuman sebenarnya secara sederhana kayak gitu. Jadi kita cuman nulis aja keinginan kita itu untuk tahun ini apa aja kita tulis dan diusahakan itu detail keinginannya seperti apa. Kalau bisa ada time frame-nya, kira-kira keinginan itu harus sudah berjalan itu bulan berapa atau tanggal berapa di bulan berapa di hari apa, itu diusahakan juga dibikin serigid mungkin sehingga nggak cuman sekedar kita nulis keinginan kita, jadi kita tahu time frame kita untuk cita-cita, misal cita-cita yang nomor 2 ini sampai pada bulan berapa misal kayak gitu. Sehingga ketika mendekati
deadline, kita bahasakan deadline, mendekati deadline. Kalau memang cita-cita itu belum tercapai, kita bisa mengusahakan dengan energi yang lebih besar kayak gitu. Manfaatnya kalau menurutku akan lebih ke, itu bisa kerasa ketika servonya berjalan sih. Kalau menurutku ketika servonya itu ada, misal salah satu servo dari teman-teman sekalian itu misalkan tercapai, itu baru bisa kerasa manfaatnya. Bahwa ketika servo itu sudah berjalan, sama dengan ketika keinginan kita tercapai, pasti kan rasanya gembira. Nah kayak gitu. Menurutku sendiri capaiannya dari servo ini adalah di perasaan itu, cuman sekedar di perasaan itu. Jadi ketika salah satu dari servo kita itu berjalan, kita akan merasakan perasaan gembira atau perasaan lega, yang itu dalam lingkup energi-energi positif. Aku nggak ngerti bahasa ibuku seperti apa, ini cuman aku bahasakan dengan bahasaku sendiri. Nah, yang coba dimanfaatkan itu sebenarnya adalah energi positif tersebut. Jadi Energi menurutku, rasa. ya itu. Jadi menurutku sebenarnya cita-cita atau servo yang ditulis itu cuman sekedar menjadi media. Jadi kalau menurutku sendiri, tercapai nggak tercapai itu bukan masalah, karena nggak di situ tujuannya. Kalau menurutku tujuannya adalah gimana kita bisa menghadirkan perasaan-perasaan yang mengundang energi positif itu, sehingga kehidupan kita sehari-hari lebih positif kayak gitu. Sejauh ini itu sih maksudnya menurutku yang penting di situ. Cuman memang positifnya lagi adalah ketika kita sudah tahu dan menuliskan servo kita, pasti akan lebih terstruktur, karena setiap hari mungkin ketika kita ngelihat servo, jadi lebih struktur mana-mana aja tujuan kita, capaiannya kita mana-mana aja, dan seharusnya kita sudah tahu bagaimana untuk mencapai servo itu jalannya kayak gimana sih, maksudnya dalam artian apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan jalan untuk menyukseskan servo tersebut. Jadi pada akhirnya kehidupan ini lebih terstruktur. Ya samalah kayak cita-cita, menurutku sama kayak cita-cita, cuman dengan adanya servo ini mungkin lebih serius, karena narasinya Jelas. jelas, dan narasi itu kayak apa ya, kayak temenan gitu loh, kayak serius banget gitu loh. Nah kayak gitu sih menurut. benar-benar udah diwujudkan, udah mau wujud gitu ya. Ya betul. Nah, itu tadi menurut Gilang, pendapat Gilang ya tentang servo atau tentang goal setting yang aku bahasakan ke kalian sebagai goal setting. Kurang lebih sama. Goal setting itu memang sengaja kita ciptakan ya, habis itu kita masukkan ke alam bawah sadar kita ya, supaya itu bisa berjalan sistematis. Impian-impian kita itu ya, itu bisa berjalan sistematis. Jadi nanti tanpa kita sadari, apapun yang kita lakukan, apapun gerak kita, apapun progres kita ya, tanpa kita sadari ini, itu mengerucut menuju goals itu, mengerucut menuju servo yang kita pasang itu, mengerucut menuju program yang sudah kita install di alam bawah sadar itu gitu. Jadi semua gerak, semua progres itu nanti akan mengerucut ke sana. Nah, tujuannya, mungkin tujuan utama adalah sebagai guidance kita. Menungso urip lek gak duwe tujuan ya, lek gak duwe goals, iku akhirnya kan ngalir aja. Nah, kalau ngalir aja, iku akhirnya energinya iku kurang bulat gitu loh. Energinya kurang bulat. Nah, kenapa kok jadi penting goals iki jadi penting, goal setting iki jadi penting, servo itu jadi penting? Itu semata-mata sebagai guidance kita dalam waktu 1 tahun ke depan ini, kita itu mau mewujudkan apa, kita mau melakukan apa ya, dan apa yang akan kita
tercapai gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang goal setting ya. Kapan diadakan goal setting, terus gimana cara kerja goal setting. Dan cara kerjanya sama seperti yang aku jelaskan di video-video sebelumnya, sama cara kerjanya. Ya kita memasukkan itu, kita tulis ya seperti yang diinfokan Gilang tadi, ditulis detail maunya apa ya, lengkap dan rigid, lengkap, detail ya. Habis itu dibaca ya, dibaca atau dimantrakan. Nah, bahasa itu dimantrakan. Setelah dimantrakan, dibangun visualisasinya, bener ya Gil? Yap. Dibayangkan, dibangun visualisasinya ya. Setelah itu dihadirkan rasanya, bener ya Gil? Yap. Dihadirkan rasanya seolah-olah semua itu sudah tercapai, seolah-olah semua itu sudah ada di tangan kita. Nah, yang dimaksud Gilang energi positif ini ya rasa ini loh, rasa bahagia ini loh. Ketika tercipta rasa bahagia, otomatis kan menimbulkan energi positif. Hidup lebih bersemangat ya Gil. Ya. Jadi melaku bangun tidur ini kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi ini sebagai guidance, sebagai peta, bisa juga begitu ya, dianggap sebagai peta, sebagai guidance untuk perjalanan 1 tahun ke depan gitu. Nah diharapkan semua yang kita tuliskan ya, goals yang kita sudah pasang, servo yang kita sudah pasang, itu diharapkan semua bisa mewujud sesuai dengan time frame. Makanya Gilang tadi bilang harus ditulis secara detail, lengkap dengan time frame-nya. Karena program yang kita pasang itu harus detail, harus ada time frame, dan harus bisa terukur. Jadi apapun yang kita bikin itu harus terukur, harus bisa diukur, harus ada time frame-nya, dan harus detail, harus jelas. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu. Jadi harus jelas. Kita harus jelas dulu nih maunya kita apa. Kita harus jelas dulu mimpi-mimpi yang kita mau pasang itu apa, cita-cita yang mau kita pasang ini apa. Azan ya, tak terusin tinggal dikit lagi. Itu ya teman. Nah, sudah ada pembicaraan dengan Mas Hendra. Semoga nanti akan bisa diwujudkan untuk bikin goal setting rame-rame, bareng-bareng bersama-sama via Zoom atau apalah nanti. Jadi biar yang di luar kota, yang di luar pulau, semua bisa mengikuti. Nanti kita tunggu progres dari Mas Hendra. Nah, selain bikin mereview dan bikin goal baru, itu biasanya kalau malam tahun baru kita meditasi ya Gil ya, pas jam 12 itu biasanya kita mengucapkan syukur dan kita meditasi untuk menyambut tahun baru, untuk menyambut hari baru, dan untuk membangun semangat baru gitu ya. Oke teman, itu tadi ritual yang biasa kami berdua lakukan dalam rangka menyambut tahun baru. Untuk kalian silahkan mulai sekarang difikirkan, dikonsep, dituliskan goals apa yang ingin kalian capai di tahun 2023, keinginan apa yang ingin kalian capai di tahun 2023, dan mimpi-mimpi apa yang ingin kalian wujudkan di tahun 2023 ya. Selamat menyambut tahun baru, sukses untuk kita semua di tahun 2023. Rahayu, dadah.